Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Rasa terlalu bahagia dan frustasi rasanya sekarang berbeda tipis bagi Anya. Di sisi lain ia bahagia akan dilamar secara resmi oleh Pasha yang ia cintai, namun di sisi lain Anya gelisah. Well, ini karena ulah Arta, pria usil, genit, banyak tingkah, dan sok ganteng itu. Semuanya tetap terasa serba salah, meski ia telah 2 kali menampar lelaki itu kemarin. Tetap tidak membuatnya merasa lebih baik. Sampai ia keliru mengenakan heels berbeda pasangan, satu hitam, satu merah. Nice choice, sindir Bu Naya atasannya saat mereka satu lift di pukul 8 pagi. Anya melihat ke bawah sepatunya kemudian tepuk jidat. Anya meringis malu. Sedangkan atasannya itu tampak tidak terlalu peduli, fokus pada smartphone-nya. Begitu lift terbuka, Anya langsung melepas dan menenteng kedua sepatunya. Lebih baik ia bertelanjang kaki daripada satu orang divisi melihatnya keliru mengenakan sepatu. Kok nyeker? Arini menyorot pada kaki-kaki telanjang Anya yang baru datang. Gue salah pakai sepatu. Anya melempar kedua sepatunya ke pojok kubikel, berganti dengan sepasang sandal jepit yang selalu ada di bawah mejanya. Kok bisa kak? Arini mengulum senyum geli, mau tertawa keras tapi takut dosa. Tahu, sahut Anya ketus sambil menuju pantry, hendak menyeduh kopi susu. Di pantry, Anya mengaduk kopi susunya sambil melamun. Beberapa hari ini, ia memikirkan banyak hal hingga ia susah tidur. Gagal fokus hingga serba salah melakukan sesuatu. Bikin apanya? Felix tiba-tiba nongol di pantry, mengambil gelas di lemari gantung. Kopi susu, Anya menjawab sambil mengaduk kopi susunya. Acuh tak acuh dengan keberadaan Felix rekan satu divisinya. Lo udah ngecek susunya? Kalau nggak salah kemarin gue mau bikin juga, tapi susunya udah kadaluarsa. Felix memberitahu sambil mengisi gelasnya dengan air panas di dispenser. Anya mengangkat bungkus saset susu kental manis yang telah berpindah isinya. Mengamati tanggalnya. Ya salam, Anya melihat tanggalnya memang sudah kadaluarsa. Sudah lewat 1 bulan dari tanggal kadaluarsa. Gue bener kan? Felix mengaduk tehnya. Iya, Anya menyahut tanpa semangat tapi malah mengangkat gelasnya. Tetap meminumnya. Loh, kok malah tetap lo minum? Felix terkejut melihat ulah Anya yang tak peduli dengan peringatannya. Paling cuma mules, jawab Anya santai sambil membawa gelas kopi susunya keluar pantry. Felix terperangah menatap Anya sambil pergi sambil menggeleng-geleng kepalanya. Saat ini Anya memang lagi sedikit sinting, gara-gara Arta. Anya tanpa ragu telah menjatuhkan semua kesalahan pada Arta. Sejak Arta menciumnya, seketika itu juga membuat hidup Anya sedikit terguncang. Anya masih sangat terobsesi dengan Pasha. Namun di sisi lain ada perasaan yang tidak bisa ia abaikan. Rasa itu tetap Arta. Tentang betapa manisnya ciuman Arta, namun berusaha mati-matian pula ia Anya menghela nafas panjang lagi sambil menyesap perlahan kopi susu kadaluarsanya. Rasa kopi susunya tetap sama, nikmat, seperti tidak ada yang salah. Seharusnya rasanya seperti perasaannya yang telah kadaluarsa. Anya kembali menggeleng kepalanya dengan resah. Ia kembali sedang berusaha menyangkal apa yang sebenarnya sedang ia rasakan. Jujur, dahulu ia pernah menyukai Arta. Siapa yang tidak suka dengan playboy receh itu? Arta memang tidak setampan suami sahabatnya atau Pasha. Namun Arta begitu pandai menarik hati wanita tanpa terkecuali Anya. Di awal pertemuan mereka 2 tahun yang lalu, saat lelaki selengekan itu muncul di kantornya. Saat itu pertama kali Anya satu lift berdua dengan seorang lelaki dengan rambut kribo mengembang mirip brokoli. Lelaki yang sebenarnya cukup tampan di balik rambut mengembangnya yang seolah menutupi sebagian pesonanya. Mbak, boleh nanya nggak? Lelaki itu, rambut brokoli itu, tiba-tiba
membuka obrolan saat lift telah naik 2 lantai. Ya, Anya menoleh dengan sempurna. Lelaki rambut brokoli itu tampak tersenyum lebar padanya. Anya langsung memindai penampilan lelaki itu dalam 3 detik. Lelaki rambut brokoli itu mengenakan kemeja slim fit merah marun dengan ID card dan lanyot biru tua menggantung di lehernya. Lengan kemejanya digulung hingga siku, menampakkan kulit cerahnya yang tampak kontras dengan warna kemejanya. "Gedung kantor ini berapa lantai ya?" tanya lelaki brokoli itu, membuat kening Anya berkerut. Cara membuka obrolan yang menurut Anya aneh. 50 lantai, jawab Anya acuh tak acuh, kembali menatap ke depan. Menatap pantulan sosok mereka berdua di pintu lift. Menatap lelaki brokoli genit itu yang wajahnya terus menghadap ke arahnya. "Mbak kerja di sini?" Anya melirik lagi. Lelaki itu kini bersandar sambil melipat kedua tangannya di dada, menatapnya terang-terangan. "Iya, kalau boleh tahu Mbak berhenti di lantai berapa?" 50. "Itu ruangan kerja Mbak, bukan itu rooftop." "Ngapain ke rooftop Mbak?" Anya balik menatap lelaki brokoli yang ternyata usil juga. "Jemur daster," jawab Anya, dan langsung membuat tawa lelaki brokoli itu meledak. Sementara Anya tetap memasang wajah serius. "Mbak lucu banget deh, kenalin dong gue Arta." Lelaki itu mengulurkan tangannya dan membiarkan tangan Arta tergantung begitu saja tanpa ia sambut. Anya hanya menyebut namanya tanpa berniat menyambut. "Wow." Lelaki brokoli bernama Arta itu menarik tangannya tanpa ekspresi tersinggung dengan sikap Anya. "Nama yang cantik," ujarnya, kembali membuat Anya menatapnya dari sudut mata besarnya. "Boleh sekalian minta nomor HP lo?" pinta lelaki brokoli itu tanpa sungkan-sungkan. Jujur Anya terkejut dengan betapa sebalnya wajah lelaki brokoli ini. Betapa tebalnya wajah brokoli ini. "Sekalian alamat rumah, nomor sepatu berapa, zodiak kamu apa, anaknya sudah berapa?" Anya melotot kaget dengan rentetan pertanyaan Arta terakhir sukses memancing reaksinya. "Gue single," timpal Anya terpancing dan membuat lelaki brokoli itu kembali tertawa geli. "Kalau gitu boleh dong gue minta nomor HP lo?" Sambil tersenyum manis, dan itu adalah kesan pertama dari pertemuan pertama mereka berdua. Hingga Anya bertemu lagi dengan lelaki itu. Sepulangnya Amor, sahabatnya dari Nepal, lelaki berambut nyentrik itu ternyata sepupu Amor. Mereka berdua menjadi akrab karena Amor. Bahkan diam-diam Anya akhirnya menyukai Arta yang kerap menelponnya, bahkan beberapa kali mengajaknya jalan di luar kantor. Anya sempat mengira Arta juga memiliki perasaan yang sama seperti dirinya. Namun ternyata Anya keliru. Arta ternyata bersikap seperti itu pada semua wanita yang dikenalnya. Pada Sonya, Gea, Dara, Clara, Tina, dan masih banyak lagi yang ada di kontak list ponsel Arta, yang menurut Anya lebih mirip asrama putri. Anya tahu karena dulu ia pernah meminjam ponsel Arta untuk menelpon karena baterai ponsel miliknya lowbat. Anya tercengang dengan banyaknya perempuan yang silih berganti mengirim chat mesra hingga nakal ke ponsel Arta. Anya seketika kesal. Ternyata ia bukan satu-satunya. Sudah jelas Arta itu playboy. Puncaknya adalah pada suatu malam saat Anya menangkap basah Arta yang sedang menggendong Bu Naya di punggungnya. Bahkan Anya sempat melihat Bu Naya bergelanyut manja di dalam mobil Arta. Saat itu Anya memang kebetulan lewat dengan mobilnya dan melihat pemandangan itu. Seketika itu Anya jadi semakin ilfil. Ia tidak akan pernah lagi menganggap serius setiap kata-kata Arta yang kerap menggodanya. Anya lebih menganggap Arta sebagai playboy kelebihan hormon testosteron. Playboy kemoceng yang tak perlu ia anggap serius dalam setiap sikap manisnya. Playboy yang lebih nyaman dijadikan teman saja. "Anya," Pak Andi memanggilnya. Anya kembali ke masa kini. "Ya Pak, kamu ikut saya meeting ya?"
Sekarang Pak. Iya, jangan lupa bawa file yang kemarin. Baik Pak. Anya hampir lupa kalau sepatunya lagi beda sebelah. Anya melirik ke heels hitam Arini. Dek, ukuran kaki lo berapa? Arini menoleh sambil menggigit ujung ballpointnya. 40. Cocok, gue pinjam ya. Iya Kak, silahkan. Arini melepas kedua sepatunya dan memberikannya pada Anya. Thanks, lo mau gue bawain apa nanti? Anya mengenakan sepatu Arini sambil bertanya pada Arini karena ia akan meeting sekaligus makan siang di sebuah restoran di mall bersama Pak Andi. Nggak usah Kak, Arini tersenyum manis. Oke, gue pergi ya. Anya bergegas menyusul Pak Andi yang tampak berjalan mendahuluinya. Begitu tiba di resto, Anya melengos begitu melihat Arta tersenyum lebar ke arahnya. Anya merutuki kesialannya. Sebelum mengiyakan ajakan meeting Pak Andi, Anya lupa bertanya dengan siapa mereka berdua akan meeting. Ternyata dengan Jovan dan Arta yang sedang berusaha ia hindari. Andai ia tahu sebelumnya, Anya bakal mengeluarkan serombongan alasan untuk menolak menemani Pak Andi pergi meeting. Hai Anya, Jovan menjabat tangan Anya. Diikuti oleh Arta yang begitu semangat bertemu dengan dirinya. Anya sengaja menghindari dan membiarkan tangan kanan Arta yang terulur menggantung lama. Arta menurunkan tangannya dengan canggung. Kita langsung mulai meetingnya Pak. Pak Andi membuka meeting mereka. Setengah jam kemudian Anya merasakan perutnya mulas yang amat sangat. Anya sampai meremas perutnya, menahan sakit. Ini pasti karena nekat minum kopi mix susu kadaluarsa. Keringat dingin perlahan mengalir di pelipisnya. Anya memilih menahan sakit dan berharap meeting mereka segera usai. Anya yakin masih bisa menahan rasa mulasnya. Sementara Arta diam-diam memperhatikan ekspresi aneh di wajah Anya. Lebih merasa aneh saat melihat keringat Anya yang berjatuhan di pelipis. Padahal AC di resto cukup dingin. Seharusnya Anya tidak seperti orang kepanasan seperti sekarang ini. Aduh, gue jadi pengen banget pup. Anya menjerit dalam hati sambil meremas tepian roknya. Anya mulai tidak tenang, rasa mulasnya sudah tidak tertahan lagi. Statusnya sekarang siaga 1, seperti gunung yang siap memuntahkan lavanya. Anya tiba-tiba berdiri, mengejutkan ketiga pria yang sedang serius-seriusnya berdiskusi. Maaf Pak, saya izin ke toilet, ujar Anya berpamitan sebelum ia berjalan secepat mungkin ke toilet. 1,5 jam kemudian meeting usai dan Anya tak kunjung kembali. Merasa ada yang tak wajar dengan betapa lamanya Anya berada di toilet. Arta berpamitan pada Jovan hendak ke toilet, padahal yang sebenarnya karena ingin menemui Anya. Di depan toilet wanita, Arta memilih menunggu sambil menelpon Anya, tapi tidak kunjung diangkat meski ditelepon berkali-kali. Di dalam toilet, Anya menatap nanar pada layar ponselnya. Ia sedang mulas, diare tidak kunjung usai dan Arta menelponnya berkali-kali. Aduh, ini orang ngapain pakai telepon? Anya yang tadinya berkali-kali mengabaikan panggilan telepon Arta, akhirnya memutuskan menjawabnya dengan posisi masih duduk di kloset. Apa? Anya menjawab dengan gusar. Lo di mana sih? Buang hajat apa tidur? Tidur mbahmu kiper. Anya membalas dengan nada kesal sambil sebelah tangannya meremas perutnya yang mulas. Terdengar Arta menertawakannya. Atau lagi bikin sumur artesis. Tambahnya semakin menyebalkan. Dasar lo, gue lagi mules, jawab Anya akhirnya jujur sampai menyandarkan kepalanya di dinding toilet. Lemas. Lo diare? Arta tersentak kaget. Mau gue carikan obat? Anya terdiam sesaat. Memang itu yang ia butuhkan. Please, jangan pakai lama. Akhirnya Anya memohon. Beberapa menit kemudian Arta datang lagi dengan obat di tangannya. Anya sudah keluar dari toilet dan sedang bersandar pasrah plus lemas di pintu toilet. Jaga-jaga kalau mulas lagi. Minum ini. Arta menyodorkan obat diare dan sebotol air mineral. Anya langsung menyambar dan menelan obatnya. Setelah minum obat, Anya masih bersandar di pintu dengan wajah agak pucat. Gimana?
Baikan, Arta bertanya lagi. Anya mengangguk pelan, wajahnya tampak pucat. Berapa kali lo diare? 5 kali. Gue bilang ke bos lo sekarang ya, kalau lo sakit. Anya mengangguk lagi. Masih pengen pup? Tanya Arta lagi dengan nada hati-hati, takut Anya tersinggung. Urusan mereka yang kemarin belum sepenuhnya usai. Jangan sampai Arta menambah masalah hanya karena salah ucap. Anya menggeleng keras. Terus kenapa masih nyender di pintu toilet? Lemes bego, timpal Anya dengan nada kembali judes. Sebenarnya ia bukan hanya lemas, tapi perutnya mual dan kepalanya juga pusing. Anya sepertinya keracunan susu kadaluarsa. Arta malah tetap cengengesan tanpa dosa meski dibentak Anya. Mendadak Anya masuk lagi ke dalam toilet. Kali ini muntah-muntah. Arta berdiri dengan cemas menunggu Anya selesai muntah. Setelah muntah, Anya berbalik lalu berjalan dengan sedikit sempoyongan. Nyak, lo gak apa-apa? Arta mengikuti dari belakang. Anya menggeleng lalu kemudian pingsan tepat dalam pelukan Arta. Bersambung, thank you for watching.